Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Gara-gara puntung rokok, sebuah rumah hangus terbakar di Kota Denpasar. Polisi menangkap pelaku jambret di sejumlah tempat di Jembrana. Merawat sastra Bali kuno di Museum Lontar Karangasem. Ingin menikmati sore dengan suasana khas Sanur? Anda wajib mampir ke salah satu kafe unik di daerah ini. Ternyata di kafe ini, anak-anak istimewa berkebutuhan khusus akan melayani tamu dengan terampil. Blessing Child Cafe di Jalan Danau Tamblingan, Denpasar, memberikan kesempatan anak-anak istimewa berkebutuhan khusus untuk berlatih dan bekerja. Kehadiran mereka tentu menarik perhatian wisatawan yang tengah menikmati suasana sore di kawasan Sanur. Gives them self-esteem and confidence to think I am capable of doing a job. So it's just, for me to see, it's quite emotional actually, but to see what's happening here is excellent. They're capable of doing what you and I can do. It usually takes longer, and you have to be more patient, and the training is longer, but they can do what you and I can do. Mereka melayani pengunjung dengan memberikan menu, mencatat pesanan hingga menyiapkan dan membawakan makanan ke tamu. Pengen mereka mandiri ya, mandiri untuk apa? Untuk mereka menghasilkan uang sendiri, mereka berkarya ya. Saya rasa mereka juga punya kesempatan yang sama dan mereka punya kemampuan kok. Gitu. Hanya kan kita lebih melihat keterbatasan, kelemahan, kekurangan mereka ya. Kita tidak melihat dari mereka tuh sisi-sisinya banyak banget kelebihan yang mereka miliki yang bahkan mungkin tidak dimiliki sama orang yang lain. 10 anak-anak berkebutuhan khusus merupakan angkatan pertama yang magang di kafe ini dengan kondisi Down syndrome, autisme, dan retardasi mental. Ini cucu saya punya kegiatan, ya, dan juga paling tidak dia bisa untuk menunjang kebutuhan dia sendiri, ya, dan juga belajar saya diri. Positif sekali, senang sekali dengan ini membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk menatap masa depannya lah, gitu. Adalah pegangan masa depannya gitu. Ini luar biasa sekali. Saya juga nggak ngerti di mana letak ininya dia komunikasinya gitu loh. Dengan bahasa seadanya, kemudian tamu juga bahasa Inggris, dia dengan bahasa dirinya kok bisa nyambung gitu. Mungkin itu salah satu kelebihan dari anak berkebutuhan khusus. Kegiatan magang anak-anak ini tidak berlangsung setiap hari, hanya pada hari Sabtu dan Minggu, mulai pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Kegiatan ini sangat berarti dan penting bagi anak-anak ini, karena memperkenalkan dunia kerja nyata kepada mereka, sehingga memberikan pengalaman baru dan bermanfaat menumbuhkan kepercayaan diri buat mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Masyarakat Bali terkenal dengan beragam tradisi dan budaya. Salah satu yang masih bertahan adalah tradisi tabuh geni atau nampiok. Masyarakat di desa adat Calo, Tegalalang, Gianyar belum lama ini menggelar tradisi ini di Pura Pusah dan Balai Agung desa adat setempat. Biasanya tradisi ini dirangkai upacara yang diikuti pemangku desa hingga para pemuda. Sebelum dimulai, umat dan warga bersembayang. Kemudian para penari yang mengikuti prosesi mengitari kelengkapan upacara piodalan. Selanjutnya, mereka menendang dan menari di atas bara. Dalam kepanasan dan emosional itu, dia di situ kita menemukan
suatu kesejukan dalam proses suatu Swaja Karya dan upacara. Disitulah kita melepaskan suatu emosional dan bara api yang berada dalam diri itu biar bisa harmonis menjadi suatu pelaksanaan yang sejuk dan damai, sejahtera. Ring sejarah pemargi ageni margiang penambur geni penika ngasaba pusah ngasaba Balai Agung ring sejarah pemargi nika nganutin atuasi ring sejarahnen jagat menawi te jagat duwe sampun meresidang margiang sekadi sane sampun warisna ring leluhur nganutin sasih kepitu sampun ngemargiang ring saba Balai Agung masyarakat sareng sami pemekasan Blingsir sareng sami lunas karah kajengan jagat jauh lunas kelanukan jagat. Masyarakat di desa ini meyakini proses sakral tabuh geni bisa menolak bala dan menetralisir pengaruh negatif. Mereka berharap setelah dilaksanakannya tabuh geni, desa mereka menjadi tentram dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Melukis tidak selamanya harus di atas kanvas. Sejumlah pelukis di kota Denpasar ini menggunakan kain biduk jukung tradisional, menggantikan kanvas untuk menuangkan ide mereka. Mereka merupakan kelompok seniman dari kota Denpasar yang bereksperimen dengan teknik melukis yang keluar dari mainstream atau yang berlaku pada umumnya. Kegiatan melukis berlangsung di Pantai Matahari Terbit di Desa Sanur, Denpasar beberapa waktu yang lalu. Menurut mereka, belum banyak pelukis menggunakan teknik seperti ini, khususnya di daerah Bali, bahkan mungkin baru pertama kali. Nah, untuk saya pribadi ini yang pertama kali yang saya lakukan untuk melukis di layar jukung ini. Berarti jarang ada event-event seperti ini, Beli ya? Nah, yang seperti itu mungkin jarang sekali, apalagi di Bali. Iya, ini baru pertama kali berarti Beli ya? Jadi ada sensasi yang beda Beli yang lukis di atas ini. Ya, termasuk artinya sesuatu sensasi baru dan termotivasi juga, oh ini sesuatu yang baru. Daya tariknya juga ini. Beda semangat ya. Kasih. Para pelukis tampak asyik menggoreskan kuas mereka di kain biduk jukung karena merupakan pengalaman yang baru. Kan melukisnya bersama jadinya ya, sama-sama. Iya, lebih enak aja sih karena ini kan semangat ya. Semangat jadinya. Bisa melukisnya bersama-sama ini, Mbak. Kelompok pelukis dari kota Denpasar ini ingin mencoba sesuatu yang baru yang juga banyak dilakukan pelukis di dunia. Mereka tidak mau membatasi diri menuangkan ide di kanvas karena bagi mereka imajinasi manusia tidak terbatas. Tanah Agung Gede Agung melaporkan dari kota Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Nandita Putri mengucapkan matur suksema dan sampai jumpa.